Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan belajar hukum bacaan tafhim dan tarkik. Nah, siapakah di antara kalian yang selalu membaca Al-Quran? Ustadz yakin anak-anakku semuanya istiqomah dalam belajar Al-Quran maupun membaca Al-Quran di rumah. Nah, sebelum kita membaca Al-Quran dengan baik, perlu kita mempelajarinya dengan tata cara yang benar. Nah, ilmu untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah ilmu tajwid. Jadi, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah wajib bagi setiap muslim, tetapi kewajiban tersebut akan gugur jika ada salah satu atau beberapa yang sudah melakukannya. Akan tetapi sebaiknya kita sebagai murid yang cerdas kita tetap belajar ilmu tajwid. Sedangkan membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid hukumnya fardu ain atau wajib. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Agar kita tidak sembarangan dalam membaca Al-Quran. Selain itu, bacaan kita juga baik dan benar. Ingat kata Nabi adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Jadi insya Allah kita yang belajar Al-Quran ini, kata Nabi, adalah sebaik-baik manusia. Hari ini kita akan belajar hukum bacaan tafhim dan tarkik. Pengertian tafhim. Tafhim berasal dari kata fakhoma yang berarti menebalkan. Huruf hijaiyah yang dibaca tafhim ada 7 huruf yang disebut huruf isti'la yang dirangkum dalam bacaan berikut. Khussa dortikid. Khussa dortikid. Kalau kita uraikan adalah kha, sad, dod, ghain, ta, qaf, dhad. Kha, sad, dod, ghain, ta, qaf, dhad. Jadi tafhim bisa kita permudah pengertiannya menjadi tebal. Tafhim tebal. Sedangkan tarkik berasal dari kata rokoko yang berarti menipiskan. Tarkik menipis,kan. Kalau tafhim tebal, tarkik tipis. Tafhim tebal, tarkik tipis. Nah, sekarang kita memasuki bab selanjutnya, yaitu hukum lafadz Allah. Hukum lafadz Allah dibagi 2, tafhim dan tarkik. Dibaca tafhim jika lafadz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Contohnya Allahu, syahidallahu, rasulullahi. Nah, dalam contoh tersebut terdapat kata syahidallahu. Ada lafadz Allah dan sebelum lafadz Allah ini terdapat harokat fathah. Syahidallahu, syahidallahu. Maka dalam lafadz ini, dalam bacaan ini disebut hukum bacaan tafkhim. Dibaca tafkhim, dibaca tebal. Syahidallahu. Kemudian rasulullahi. Kata rasulullahi terdapat lafadz Allah. Sebelum lafadz Allah terdapat harokat dhammah. Rasulullahi. Maka lafadz tersebut dibaca tafkhim. Lafadz Allah ini disebut dibaca tafkhim, tebal. Selanjutnya, hukum lafadz Allah dibaca tarkik. Dibaca tarkik jika lafadz Allah didahului harokat kasroh. Contohnya billahi, bismillahi. Billahi, bismillahi. Kata lafadz Allah itu didahului harokat kasroh. Bi, ada bi di situ. Billahi,
dan bismillahi. Sebelum lafaz Allah ada kata atau ada harokat mi, harokat kasroh mi terdapat pada mi. Bismillahi dibaca tarkik, dibaca tipis. Jadi Ustaz ulangi, hukum lafaz Allah dibagi dua, tafkhim dan tarkik. Dibaca tafkhim jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah, contohnya syahidallahu rasulullahi. Dibaca tarkik jika lafaz Allah didahului harokat kasroh, contohnya billahi bismillahi. Selanjutnya hukum ro. Hukum ro dibagi dua, tafkhim dan tarkik. Tafkhim dan tarkik. Ro yang dibaca tafkhim, ro fathah tanwin. Nah, jadi ro yang dibaca tebal ini nanti ada 6 bab atau ada 6 atau dibagi menjadi 6. Yang pertama ro fathah tanwin. Contohnya Rabbana basiron. Nah, di situ ada huruf ro yang berharokat fathah dan fathah tain. Rabbana, Rabbana basiron. Ro-nya dibaca tafkhim. Ro-nya dibaca tafkhim, tebal. Yang kedua, ro dhammah tanwin. Ruziqna khabirun. Nah, dalam contoh yang kedua ini ada huruf ro yang berharokat dhammah, ruziqna khabirun. Kata run itu termasuk ro yang dibaca tafkhim. Selanjutnya ro sukun didahului harokat fathah atau dhammah, marhaban yursilu. Jadi ada ro sukun, ada ro yang berharokat sukun itu sebelumnya atau didahului harokat fathah atau dhammah. Ada mar. Jadi sebelum ro ada harokat fathah pada huruf ma. Marhaban. Dan yursilu ada harokat dhammah sebelum ro sukun. Yursilu. Ya. Selanjutnya ada ro sukun didahului hamzah wasol. Hamzah wasol itu bisa kita lihat itu bentuknya seperti alif yang tidak ada hamzahnya. Jadi itu disebut hamzah wasol. Contohnya irji'i warhamna. Nah, jadi ro sukun ini sebelum ro sukun ada hamzah wasol. Ada alif yang tidak ada hamzahnya, itu disebut hamzah wasol. Selanjutnya ro sukun didahului harokat kasroh bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. Nah, contohnya mirsadun, qirtasun. Dalam contoh tersebut terdapat ro sukun yang didahului harokat kasroh. Ini ada mir. Jadi dibaca mir. Tetapi setelah ro sukun ini ada huruf isti'la, ya, yang dibaca tebal tadi. Nah, dalam contoh ini mirsodun ini ada ro sukun bertemu dengan sod, maka dibaca tafkhim atau tebal. Mirsodun, bukan mirsodun, tetapi dibaca tebal, yaitu mirsodun, qirtasun. Nah, selanjutnya yang terakhir, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah, dibaca waqaf. Satu ulangi, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah, dibaca waqaf. Syahrin dibaca syahr. Khusrin dibaca khusr. Nah, jadi ro hidup ini didahului atau sebelumnya ada huruf mati, tetapi bukan ya, bukan ya.
huruf mati yang selain ya. Contohnya syah, ada hak sukun dan ro. Yang sebelumnya, sebelum huruf mati tadi ada fathah atau dhammah, kemudian diwakafkan, dibaca wakaf. Contohnya syahrin itu ketika diwakafkan dibaca syahr. Yang awalnya rin itu dibaca tipis syahrin karena wakaf dan ada huruf mati sebelumnya dan ada harokat fathah atau dhammah sebelumnya, maka dibaca tebal syahr, khusr. Okay. Nah, itu dia materi kita hari ini, bacaan tafkhim dan tarqiq pada lafadz Allah dan hukum ra. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Okay. Semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.